Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka di channel Manjat Videographer. Tentunya masih membahas seputar getaran sensitif psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Seperti biasa teman-teman, Bangka hadir di sore hari ini menemani teman-teman, setidaknya menyapa teman-teman, berikan semangat, syukur-syukur dengan adanya video Bangka. Teman-teman yang lagi mengalami gangguan anxiety disertai dengan kecemasan berlebihan, psikomatis, deprepsia, asam lambung, mah kronis bisa terobati dan bisa membantu teman-teman yang lagi ingin menemukan kesembuhan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru menemukan channel Bangka bisa bantu untuk subscribe agar agar bisa berkembang channel Bangka dan bisa membantu teman-teman di luar sana dan bisa tahu cara menanganinya. Oh, getaran sensitif psikomatis ini seperti ini, sensasinya 1000 sensasi, cara menanganinya seperti ini gitu teman-teman. Agar tidak lama seperti Bangka selama 2 tahun hampir mengalami gangguan getaran sensitif psikomatis itu teman-teman, gimana menderitanya. Atau Bangka tahu gimana kita, hidup itu rasanya kayak udah berakhir sampai di sini gitu teman-teman. Itu kita merasa seperti itu, depresi pasti, pemikiran kemana-mana, pokoknya bikin kita tidak nyaman, rasanya pingin emosi, tidak stabil, bikin kita emosioan, ya kan, nggak bisa kayak seperti dulu gitu. Kita itu selalu terkekang sana sini, ketakutan, dengar ini ketakutan gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas kesempatan hari ini. Mungkin teman-teman banyak yang belum paham gitu teman-teman, hal apa saja, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecemasan kita gitu teman-teman. Itu banyak yang teman-teman lakukan, mungkin yang lagi mengalami atau yang lagi proses tahap 10%, 40% gitu teman, menuju 60% gitu teman-teman. Itu lagi terpuruk-puruknya gitu teman-teman ya, di 40% biasanya gitu teman-teman. Itu sering cemas berlebihan itu selalu datang teman-teman, apalagi ketika kita mendengar suara burung gitu teman-teman, itu cemas selalu datang. Oh, apa ini tanda-tanda kita udah mau gitu. Terkadang kita berpikir seperti itu teman-teman. Terus ada suara ambulan gitu, kita udah panik, ketakutan, lemes, lesu, mulai keringat dingin keluar gitu teman-teman. Itu kalau kita lagi mengalami 40% ke bawah itu wajar aja teman-teman. Karena apa ya, dimana lambung kita itu belum stabil gitu teman-teman. Tapi di sini Bangka akan menjelaskan itu untuk faktor dari kitanya sendiri, itu secara natural ya teman-teman, karena ya saraf kita belum normal, sehingga terdengar suara-suara itu tuh seakan-akan aneh. Respon tubuh kita atau otak kita itu mengartikan tuh itu sesuatu yang berbahaya bagi tubuh kita atau bagi kondisi kita gitu teman-teman ya. Itu karenanya ya, karena belum stabilnya organ-organ kita, peredaran darah kita, karena kurangnya vitamin, penyerapan kan di sini kan selalu Bangga bilang di lambung gitu teman-teman. Tapi ada faktor lain yang bikin kita merasa cemas, bikin lelah, lesu gitu teman-teman. Seperti kita dengan suara ambulan itu seperti apa? Ketika kita mengalami gangguan getaran sensitif psikomatis, otomatis kita akan mengalami 1001 sensasi itu teman-teman, dari kepala kelingan, dari kepala semut-semut gitu, dari kepala berat, terus jantung berdetak gitu. Yang di sini kesalahan yang teman-teman lakukan gitu, itu kita selalu browsing gitu teman-teman. Disitulah yang bikin kita semakin cemas, semakin panik, mendiagnosa tubuh kita seolah-olah kita terkena penyakit yang lain gitu teman-teman. Padahal teman-teman, hari demi hari gitu, itu kan sensasinya berubah-ubah gitu teman. Apakah ya kita dari ujung kaki ujung kepala kita harus obatin satu-satu, jangan-jangan kena ini. Dan anehnya gitu teman, kalau teman-teman bisa menyimpulkan, mungkin kalau baru pertama mengalami gitu pasti nggak bisa lah kita berpikir seperti itu. Tapi Bangka udah alami semua, hampir Bangka alami seluruh sensasi mungkin teman-teman, dari kenyut-kenyut kepala, dari mata denyut, dari ini mengkerut gitu teman, dari itu kayak tertarik, terus ketimpa kayak di leher itu tertimpa seperti beras itu teman-teman. Terus tiap jam 4 itu panas dingin, keringat gak jelas gitu teman-teman. Terus
di tangan itu selalu kayak ces kayak terasa air dingin gitu teman-teman. Itu selalu jam 4 itu teman-teman. Itu dari ujung kaki, ujung kepala itu, dari kesemutan, mudah kesemutan gitu teman-teman ya. Kaki telapak kaki itu panas, rasanya kayak panas hangat-hangat gitu teman-teman. Terus sendi-sendinya ngilu-ngilu, terus pinggang, punggung tembus, wah semua teman-teman pokoknya. Sampai ya trauma tersendiri, makan sampai 2 tahun itu menderita gitu teman-teman, sampai ya Bangka benar nazar gitu loh, apabila Bangka bisa sembuh kembali lagi normal gitu, ingin bantu teman-teman yang lain yang lagi terpuruk gitu teman-teman. Bangka bisa, kenapa enggak teman-teman bisa gitu kan, pasti bisa gitu teman-teman. Kita bisa karena dari keinginan Bangka itu ingin sembuh, ingin kembali seperti yang dulu gitu teman-teman, ingin beraktivitas ke sana sini gitu, ingin hidup normal salahnya kayak orang-orang lainnya gitu teman-teman. Ya enggak, ya mungkin itu ujian terberat di hidup Bangka, titik terendah Bangka. Ya, alhamdulillah sejak terkena itu ya lebih memperbaiki diri gitu teman-teman ya, lebih memperbaiki diri lagi untuk menjaga pola makan kita, pola hidup kita, pola pikir kita. Terus olahraga itu Bangka tanamkan terus, sekedar jalan-jalan tuh tetap Bangka sempatkan karena tidak mau terulang kembali gitu. Nah, itu faktor yang pertama itu namanya. Kita kalau lagi 40%, lalu kecemasan yang lagi masih buruk-buruknya gitu teman ya, nah, itu jangan usahakan untuk browsing-browsing gitu teman. Nah, yang kedua teman-teman nggak usah tanya-tanya sama orang-orang gitu teman-teman, maksudnya seperti ini, gejala ini nih, nanti orang itu asal mendiagnosa kita gitu, itu malah bikin kecemasan kita tambah berlebih, malah kita ditakutin terkadang teman-teman. Aku kalau pusing kenapa ya gini, wah jangan-jangan kamu lagi begini, terus kenapa dia berdua, jangan-jangan jantungmu lemah. Itu bikin suatu kita malah mental kita tambah drop gitu teman. Kita nggak boleh asal sharing kepada teman-teman atau tetangga gitu yang tidak paham. Mungkin kalau biar teman-teman nyaman hati gitu toh, langkah baiknya ya teman-teman konsultasi ke dokter aja gitu teman. Apabila dokter udah menjelaskan, oh kamu mengalami GERD, jantung nggak apa-apa, di ronsen, terus semuanya udah periksa darah nggak apa-apa, cuma ini karena stres, tekanan darah menurun, kadang meningkat karena pemikiran kita gitu. Udah, itu jadikanlah pedoman buat teman-teman untuk pegangan gitu. Oh kemarin diperiksa udah nggak apa-apa gitu teman. Jadi walaupun nanti teman-teman pulang merasakan lagi kepala piangan apa dan berderita, itu akibatnya mbak ya pemikiran kita, lambung kita belum normal gitu teman-teman ya. Kan karena kita kan lambung di dalam organ itu teman-teman, itu kan butuh proses recovery, itu ya tergantung kita teman-teman. Kalau kita ya pantangan dulu makanannya yang berminyak-minyak, yang berlemak-lemak gitu teman-teman, kita menjaga lambung kita dulu lah. Sementara itu 2 bulan Bangka lakukan seperti itu, makan tempe, sayur bayam, nasi itu nanti telur rebus, pokoknya seperti itu, singkong, itu yang Bangka lakukan gitu selama 2 bulan. Nanti ke 3 bulan, ke 4 bulan itu Bangka mencoba untuk ya makan santan sedikit teman-teman, sedikit, walaupun nanti perut itu rasanya kayak mules gitu teman-teman. Karena apa ya, selama ini kita memantangnya gitu teman-teman, kita coba memasukkan yang baru ke dalam lambung kita, ya kan wajar aja kan teman-teman, kita kayak hal yang baru, jadi lambung kita menyesuaikan yang makanan terbaru itu yang selama ini kita pantang, yang lama ini kita nggak cicip itu. Dan kopi itu pun sedikit kan, itu tergantung lain orang, lain reaksinya gitu teman-teman. Ada yang minum dikit langsung mules gitu. Kalau teman-teman terjadi apa-apa dengan masa efeknya gitu teman-teman, saat melakukan makan apa gitu, hentikan aja gitu. Mungkin itu lambung teman-teman belum normal, tapi kalau udah makan yang menjadi pantangan gitu selama kita mengalami gangguan psikosomatis, mungkin ya lambung teman-teman udah normal gitu, teman-teman bisa bebas. Tapi dengan catatan kita itu jangan berlebihan, kan sesuatu yang berlebihan yang nanti akan menimbulkan dampak lagi itu, nanti kita malah takut lagi, cemas. Mungkin awal-awal kita makan yang jadi pantangan itu teman-teman, itu kita mengalami kecemasan gitu, liangan, takut, cemas gitu. Ini nanti saya makan gimana ya, kira-kira nanti ada efeknya enggak ya, itu selalu jadi pemikiran kita. Nanti itu malah jadi nyata gitu, apa yang harusnya nggak kita pikirkan gitu teman-teman. Itu seolah-olah wah kalau makan jeruk seandainya gitu kan teman-teman,
Padahal jadi itu kalau untuk Bangka itu tiap pagi itu Bangka malah bukan jeruk sih, lemon gitu. Perasan lemon Bangka minum sebelum melakukan sarapan gitu, melakukan aktivitas makan pagi, sarapan gitu itu Bangkas pagi-pagi habis sholat subuh, terus Bangkas konsumsi lemon, rebusan lemon gitu teman, itu ya terapi lemon untuk Bangka sendiri. Mungkin teman-teman kalau lambungnya masih perih jangan dulu gitu teman-teman, itu Bangka lakukan ya baru-baru ini gitu teman-teman, mencoba tahu gimana kondisi lambung Bangka gitu teman-teman. Padahal kan menurut dokter kan lemon itu kan baik ya untuk pencernaan kita gitu kan, gimana untuk memperkuat pencernaan kita sebenarnya. Tapi kalau teman-teman yang mengalami luka lambung itu mungkin akan terasa perih gitu teman ya. Beda lagi kalau udah sembuh, udah mulai itu, mungkin kecemasan kita ini yang agak susah dikontrol gitu, agak lama gitu teman-teman ya. Jadi sabar-sabar aja teman-teman. Mungkin itu ya teman-teman faktor yang bikin kita kecemasan. Masih banyak lain gitu teman-teman, itu kita selalu berpikiran, ya itu kembali lagi di pikiran kita gitu. Cemas itu yang nggak bisa kita pungkirin, cemas itu kan perasaan yang alami ya. Semua orang punya cemas gitu teman-teman, tapi cemas kita itu berlebihan gitu. Mungkin teman-teman bisa hindari itu dulu, yang mengalami gangguan kecemasan berlebihan gitu teman. Sharing-sharing jangan gitu teman-teman, sharing-sharing browsing-browsing jangan, terus tanya sama kawan mencocok-cocokkan ini dengan penyakit ini, itu nggak usah teman-teman. Cukup teman-teman langsung datang ke dokter saja gitu teman-teman ya. Udah didiagnosis ya teman-teman tetap konsisten di situ aja. Mungkin cukup sekian video dari Bangka. Apabila ada pertanyaan bisa teman-teman langsung komen di bawah gitu teman-teman, yang belum jelas insya Allah Bangka fast respon. Karena apa ya, jawaban itu bikin kita tenang gitu saat kita mengalami kecemasan berlebihan, apalagi ada yang sama seperti apa yang kita rasakan gitu, dan itu suatu ya bikin kita lega tidak ya. Itu yang Bangka rasakan dulu gitu teman-teman. Makanya itu di sini Bangka berusaha fast respon walaupun Bangka sibuk gitu teman-teman dengan kegiatan Bangka, alhamdulillah gitu mulai membaik. Pokoknya di saat kita mengalami keterpurukan, insya Allah kedepannya gitu teman-teman, Allah sedang menyiapkan kita lebih baik lagi gitu. Itu pasti janji Allah itu teman-teman. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Itu Bangka tanam Bangka pegang teguh gitu teman-teman ya. Ini karena Bangka muslim gitu teman-teman ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.